Selamat pagi Jemaat Sitri. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa bagi saudara-saudara dimanapun kau berada. Pagi ini kita mau bersorak, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kau batu karang yang teguh Tuhan, kau kota benteng dan perlindungan kami Bapa. Mari kita mau bersorak, kita menyanyikan lagu bagi nama Allah. Come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak Tuhan, karena kau batu penjuru kami Bapa. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Hey, yeah. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Kita katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang.
selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kembali mari kita berikan sorak-sorai. Oh Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan selamanya karena Kau besar Tuhan. Kau luar biasa Bapa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Kau datang menghadap tata suci-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Bapa yang tak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Yang kami deklarasikan Tuhan bahwa nama-Mu Tuhan, nama yang luar biasa Tuhan, yang oleh namanya Tuhan segala yang bernapas Tuhan bertekuk lutut Tuhan dan menyembah Engkau Bapa. Thank you Lord. Thank you, Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, name of Jesus. Powerful your name. Oh, Jesus. Death could not hold you, filter before you. You silent the bone of sins and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a
What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus, that could not hold you, the filter before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, a praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, we want to praise you. We want to worship your name. Oh, Jesus. 'Cause your name is beautiful, your name is powerful, and your name is wonderful. Oh Lord, we stand in awe of your love, of your presence in our life, for all your favor and for all your grace. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang luar biasa, yang memampukan kami untuk berdiri teguh di atas segala-galanya, di atas batu karang yang teguh. Oh Tuhan, karena Engkau kekuatan dan perisaiku, Tuhan. Engkau gembala yang baik, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau menyegarkan jiwa kami. Mari jemaat, kami undang untuk, mari kita bermazmur untuk nama Tuhan, karena nama Dia nama yang indah, nama Dia nama yang luar biasa. Oh Jesus, Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu luar biasa, kasih setiamu lebih dari hidup kami. Oh Jesus, oh, kami mau bawa persembahan kami Tuhan, yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Terbaik yang
sejati di hadapan tata. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau yang terbaik Tuhan di hadapan tahta-Mu Bapa. Bapa, kami mau datang Tuhan dengan segala yang terbaik dari hidup kami Bapa, dengan pelayanan kami Tuhan. Mau berikan Tuhan bukan 80% Tuhan, bukan 99% iman Tuhan, tapi kau mau berikan 100% Bapa. Persembahan kami Tuhan, persembahan yang harum Tuhan, yang kudus dan tidak bercela Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Seperti wanita Tuhan yang datang mengurapi kaki-Mu Bapa, demikianlah kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, waktu kami Tuhan, even our possession Bapa, kami berikan Tuhan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa. Hari-hari Minggu Tuhan, Kau mendengarkan Tuhan, Kau berbicara dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, pada saat Kau berbicara Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, hidup kami akan diubahkan Bapa. Tuhan, kami akan mengalami Tuhan perjumpaan yang indah dengan Engkau Bapa. Berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, yang mempunyai pergumulan Bapa, pada saat mereka datang Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan terlebih dahulu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, memberikan waktu mereka yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau excited Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, berbicaralah dan kami siap mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita mau memberi persembahan pada pagi hari ini buat Tuhan, ya. Sebelumnya kita baca dulu di 2 Korintus 9 ayat 7, ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya atau jangan paksaan, ya. Sebab Allah mengasihi orang memberinya dengan sukacita. Kalau kita melihat jemaat di Makedonia di 2 Korintus 8, mereka memberi dengan pekerjaan Tuhan, tidak dengan paksaan, sekalipun mereka dalam berbagai penderitaan, kesusahan, tapi sukacita mereka meluap. Sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, kemurahan itu berbicara untuk memberi, ya, bisa menolong, bisa banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kemurahan hati kita, karena kita tahu segala yang kita punya datang daripada Tuhan. Ya, saya teringat di dalam firman Tuhan di Galatia 6 berkata, ya, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik, ya, berbuat baik, kita memberi dan kita memberkati. Ya, mari kita memberkati pekerjaan Tuhan saat ini, ya, karena kita tahu, ya, untuk memperluaskan kerajaan surga. Sementara kita berdoa, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Kita belajar seperti jemaat di Makedonia yang begitu luar biasa. Sekalipun mereka tidak punya, tapi sukacita mereka meluap untuk memberikan pekerjaan untuk Tuhan. Luar biasa. Mari kita belajar, ya, dari jemaat Makedonia ini.
supaya jemaat Sitri, jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita berdoa ya untuk kita diberkati oleh Tuhan lewat pemberian persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus lewat persembahan kami. Mari Tuhan, Kau pakai kami untuk kami memberikan persembahan dengan sukacita yang datang daripada Engkau. Kami mau belajar Tuhan, seperti Tuhan Yesus saat ini Tuhan di jemaat Makedonia. Sekalipun mereka Tuhan tidak punya apa-apa sepertinya Tuhan Yesus, tapi mereka meluap Tuhan untuk memberi pekerjaan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus saat ini jemaat Sitri Tuhan, jemaat yang suka gemar Tuhan dalam kemurahan untuk memberi pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, untuk menolong Tuhan dikala orang membutuhkan. Tuhan, berikan kami uluran tangan kami Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan, untuk pekerjaan-Mu diluaskan Tuhan Yesus di muka bumi ini Tuhan. Berkati Tuhan jemaat Sitri Tuhan Yesus saat ini, apapun yang mereka kerjakan, usaha apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka menjadi berhasil dalam Engkau. Tidak ada yang gagal, semuanya diberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus yang tidak ada satupun Kau ketahui. Semuanya Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pakai kami semuanya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, pada pagi hari ini yang terlibat Tuhan melayani-Mu Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau akan kuduskan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Joshua dan Ibu Sanita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terlibat melayani-Mu Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Tidak akan kekurangan kami, karena kami tahu ada berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami untuk kami menabur Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberi dengan sukacita daripada Engkau, dan berkati kami semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali. Saya berdoa untuk setiap dari saudara selalu diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan perlindungan dari segala sakit penyakit. Saya percaya tetap kita masih bisa engage, masih bisa terlibat. Dan tema kita di bulan Agustus adalah mengenai pemulihan. Minggu lalu kita telah dikuatkan dari dialog sharing dari Pastor Prijana, dan saya banyak bertanya di situ mengenai pemulihan keluarga. Beliau banyak sharing mengenai bagaimana keluarga dipulihkan, dimulai dari orang tua, karena anak-anak belum pernah jadi orang tua, dan orang tua sudah pernah jadi anak. Jadi itu sangat bagus sekali. Dan hari ini khususnya saya membagikan mengenai pemulihan jiwa. The Lord restore our soul. Dan saya membagikan dari Mazmur 23. Ini Mazmur Daud yang terkenal. Nah, seringkali dibacakan pada saat-saat tertentu atau lagi berkabung, tapi juga pada saat sukacita juga. Tapi lebih daripada itu, saya membagikan dari perspektif pemimpin. Nah, kita tahu bahwa gereja Sitri adalah gereja yang dikenal, yang melatih banyak orang untuk menjadi pelayan dan jadi murid. Dan juga kita melepaskan para pelayan-pelayan dan murid ini menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, dalam perjalanan kita menjadi pemimpin, seringkali kita terluka. Itu kenyataan hidup. Apalagi yang namanya pemimpin itu sewaktu dia merasa ditinggalkan atau dikhianati atau ada perkataan orang yang gak benar, itu seringkali melukai. Tapi saya percaya kalau kita bisa mengerti prinsip dan cara Tuhan untuk memulihkan kita, itu akan jadi keuntungan yang sangat besar bagi kita untuk dipulihkan. Karena ini sangat natural dan sangat alamiah. Sebagaimana kita dipimpin oleh orang yang memimpin kita pun akan memimpin orang lain seperti itu. Sebagaimana kita digembalakan oleh gembala kita sebelumnya, kita pun akan menggembalakan orang lain. Nah, demikian juga kalau kita sudah dipulihkan, maka kita bisa memulihkan orang lain. Nah, kalau kita nggak dipulihkan jiwa kita, maka kita akan sulit untuk bisa memulihkan yang lain. Jadi Anda bisa bayangkan orang melayani itu bisa letih, bisa capek. Yang bahasa Inggrisnya dikatakan fatigue, letih, capek. Bahkan Yesus sendiri juga mengalami hal demikian. Karena begitu banyaknya orang datang dan pergi dalam kehidupan dia, sampai-sampai Yesus dan murid-muridnya nggak punya waktu untuk makan dan beristirahat.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita nggak punya waktu untuk istirahat, kerja, dan nggak punya waktu untuk istirahat, hidup kita jadi berantakan. Nah, Tuhan mau untuk kita bisa punya waktu yang cukup untuk istirahat. Sebab kalau kita nggak come and rest, maka kita akan bisa apart, bisa disintegrate. Nah, hidup yang berantakan itu sama dengan hidup yang tidak terintegrasi. Itu sangat bahaya. Nah, kita bisa lihat contoh daripada Yesus dalam Markus 6 ayat 31. Izinkan saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Anda bisa bayangkan, Yesus sendiri mau untuk sendiri, nggak terlalu kumpul dengan orang banyak, nggak mau jadi terus melayani. Dan beristirahatlah seketika. Even Jesus needs to have rest. Ya, bahkan Yesus perlu istirahat. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka nggak sempat. Saudara pernah begitu, saking banyaknya order pekerjaan, saudara nggak sempat makan ya, karena begitu sibuk. Nah, ini akan membuat kita bisa fatigue ya. Fatigue secara religius, secara agama itu bisa letih kita. Itu sebabnya Tuhan memulihkan jiwa kita. Dari Mazmur 23 dikatakan, ini inti daripada yang saya mau bagikan pada hari ini, dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, di ayat yang ketiga. Dan Ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Bahasa Inggrisnya, He restore my soul and He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Jadi hal yang pertama yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah dipulihkan jiwanya. Ya, the Lord restore. Nah, bahasa Indonesia dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Jadi dengan kata lain, ada banyak orang yang jiwanya itu lunglai atau lesu. Dulu kita kenal, suka bercanda, minumlah vitamin supaya Anda nggak letih, lesu, lemah, dan letoy, katanya ya. Nah, itu bisa terjadi kalau kita nggak istirahat. Nah, tadi juga Daud juga mengatakan demikian. Jadi kita perlu untuk bisa mengerti teladan yang diberikan contoh di sini oleh Daud. Ke tempat yang sunyi tadi Yesus berkata, ya, supaya mereka sendirian. Dikatakan, so no rest itu akan too much fatigue, akan letih. Ya. Bahkan kalau Anda lihat di perlombaan MotoGP atau Formula One yang high performance, itu mereka juga setelah berapa lap mereka perlu istirahat. Nggak bisa terus menerus ya di on the high speed, itu juga perlu istirahat. Pakai pelumas, pakai oli mesin yang sangat-sangat canggih pun sekalipun, bahkan mesin aja bukan manusia, itu perlu istirahat. Apalagi kita, ya kita bukan mesin, kita juga perlu istirahat. Dan bagaimana beristirahat di dalam Tuhan, itu menentukan kita untuk bisa energize kembali, dapat energi kembali, dan bisa nggak capek jiwa kita. Jadi tadi saya mau katakan, suatu kita tidak dapat istirahat, maka kita akan berantakan. Nah, kata berantakan itu disintegrate. Lain lawan kata daripada integrity. Kata-kata integrity artinya apa? Utuh. Nah, kita perlu untuk utuh. Waktu kita ini berantakan, hidup kita berantakan, itu hidup kita nggak utuh. Ya. Saya ingat sekali ada seorang gembala, Pastor Hao di Singapura, mengatakan, I'm not afraid of success. I'm afraid of succeed in things that are not important. Bapak Ibu, kita perlu untuk sukses dalam hal-hal yang Tuhan panggil, bukan sukses dalam hal-hal yang nggak penting. So be careful. Ya. Nah, saya mengatakan untuk kita beristirahat bukan berarti hidup kita jadi loyo, jadi leye-leye, nggak bekerja. Saya percaya Amsal mengatakan tangan yang rajin itu mendatangkan kekayaan. Jadi nggak seperti itu saja, saudara. Kita perlu untuk rajin dan perlu kita melipat gandakan. Tapi juga ada waktu untuk kita nih perlu beristirahat. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat kita ini bisa terluka. Ya, jiwa kita nih jadi bolong, istilahnya seperti tembok itu jadi bolong. Nah, dalam Alkitab dikatakan waktu sebuah kota tidak punya tembok atau tembok yang bolong, itu musuh bisa melihat, atau kalau tembok yang hancur itu musuh bisa masuk. Nah, orang yang nggak bisa menguasai jiwanya, hidupnya, itu sama seperti kota yang tembok itu runtuh, jadi apapun bisa masuk. Anything can govern, itu bahaya. Orang yang hidupnya selalu dikendalikan dengan hal-hal yang urgent, ya, hal yang urgent, hal yang mendesak, belum tentu hal yang penting, ya. Important things gitu. Jadi seringkali orang itu nggak menghidupi apa yang Tuhan panggilkan, itu bahaya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kondisi yang jiwa kita perlu dipulihkan. Yang pertama dikatakan wounded spirit atau semangat yang patah. Jadi seseorang bisa punya semangat itu patah. Di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang bisa memulihkan semangat yang patah? Bahasa Inggrisnya sangat jelas sekali. A wounded spirit is when a man cannot bear. Dengan kata lain,
orang yang jiwanya, batinnya itu terluka, dia nggak bisa menahan penderitaan dia. Nah, percayalah saudara, setiap dari kita itu akan melewati namanya penderitaan. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, dalam dunia ini kau akan mengalami banyak penderitaan. Bukan sedikit, bukan satu. Jadi kalau Anda pikir COVID ini penderitaan yang luar biasa, ini baru satu Bapak Ibu. Masih banyak yang lain. Jadi kita harus mempunyai pengertian yang benar. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 16:33, be of good cheer. Tapi jadilah kau kuat karena aku telah mengalahkan itu. For I have overcome this. In this world you will face tribulation. Dikatakan dengan jelas. Jadi seseorang itu batinnya terluka, jiwanya terluka, bisa kelihatan dia menjadi sinis. Anda pernah bertemu dengan orang yang sinis? Orang yang sinis itu orang yang nggak percaya, ya, seperti orang yang pesimis, yang omongannya nggak mau percaya apapun juga, saudara. Itu akan sulit. Nah, ini terjadi sewaktu Musa dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran, dia memberitakan kemerdekaan, freedom kepada orang Israel yang telah menjadi budak selama 400 tahun. Dan orang Israel waktu mendengar kabar ini, Musa datang bersama dengan kakaknya Harun, bahwa Tuhan akan melepaskan mereka, ya, dan aku akan berkata kepada Firaun. Mereka langsung percaya, dikatakan di situ di dalam Keluaran. Oh, mereka sangat percaya dalam Keluaran 5. Tapi kemudian Firaun nggak melepaskan serta-merta begitu saja. It's a free labor. Itu adalah tenaga kerja yang murah, mereka nggak harus bayar. Tiba-tiba 2 juta orang keluar. Bagaimana yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang membangun sping, pagoda, semuanya menurut jalan is gone. Ya nggak mungkin Firaun melepaskan begitu aja. Nah, suatu Musa datang kedua kalinya, mereka menjadi sinis, mereka nggak percaya. Oh, orang bilang sekarapmu gitu ya. Itu orang kalau begitu biasanya tuh udah terluka, menjadi sinis. Ya. Nah, kita hidup dalam generasi yang kecewa, yang banyak yang sinis. Ya, kenapa? Karena seringkali banyak orang over promising. Banyak orang tuh seringkali menjanjikan muluk-muluk, but under delivery. Tapi kenyataannya apa yang dijanjikan itu nggak digenapi. Jadi banyak orang tuh kurang percaya dan menjadi sinis oleh karena ini omongan doang. Itu sebabnya kita harus hati-hati kepada orang-orang yang memang jiwanya udah terluka seperti itu. Itu kondisi yang pertama yang kita sering hadapi. Nah, kondisi yang kedua yang sering kita hadapi, seringkali orang itu teracuni oleh karena perkataan orang lain. Di dalam Mazmur 52 ayat yang keempat dikatakan, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Oh my goodness. Dikatakan very sharp, ya, razor sharp. Nah, kalau Anda suka cukur, bagi pria-pria yang suka cukur jenggot ya, itu 2-3 kali udah buang. Nah, Anda bayangkan kalau pertama kali itu yang begini double sharp, boom, itu sangat menusuk. Jadi bukan saja apa yang dikatakan oleh orang tersebut menusuk batin saudara, jiwa saudara, tetapi juga roh di balik perkataan tersebut. Jadi ada spiritnya, itu bahaya. Dalam Mazmur 140 ayat 34 dikatakan, mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Bayangkan, ada bisa ular di bawah bibirnya orang. Dikatakan ibaratnya demikian, pemazmur mengatakan demikian. A poisonous tongue. Jadi kalau mengucapkan itu tercemari. Jadi itu sangat bahaya. Saudara harus tutup luka ya. Nah, karena perkataan-perkataan itu yang menusuk. Nah, kamu gak bakal bisa deh. Dari dulu kamu rugi melulu. Kamu gak bakal menikah. Kamu sih gak ada yang mau sama kamu. Ya, kamu gak bakal dapat untung. Itu perkataan-perkataan itu mungkin sekali saudara mendengarkan. Tapi kalau saudara rehearse, kalau saudara ulang, memori saudara, jiwa saudara dalam hal itu akan dihidupkan kembali. Nah, itu invitation, ya, invitation undangan bagi torturer, bagi sang algojo, bagi sang jahat itu akan membuat jiwa saudara itu terluka. Nah, Anda sudah diselamatkan roh Anda, tapi jiwa Anda, you're not happy, yeah. You're not happy, yeah. Jadi kalau perkataan itu diulang-ulang, Anda akan menderita. Itu yang kondisi yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya katakan semangat yang patah, yang kedua adalah racun daripada mulut atau perkataan orang, dan yang ketiga yang saya mau katakan juga, seringkali ada orang yang sudah lunglai atau numb itu kebal ya, udah patah deh ya. Dikatakan demikian di dalam Matius 12 ayat 20, Yesus mengatakan dia nggak akan mematahkan bulu yang sudah patah ya, atau memadamkan sumbu yang sudah hampir padam.
Bapak Ibu, kita melayani Yesus yang luar biasa. Yesus yang memulihkan jiwa kita. Itu hal yang pertama yang Tuhan ingin pulihkan jiwa kita. He's a good God, He's a good shepherd, Bapak Ibu. Hari ini menjadi yakinlah. Dan kita bisa tahu bagaimana kita dipulihkan. Salah satunya kita bisa dipulihkan dengan orang-orang yang antiseptik, bukan orang-orang yang poison. Jadi Anda harus hati-hati dan bergaul dengan siapa Anda bergaul. Nah, jangan Anda pelihara orang-orang yang perkataannya itu membuat Anda patah semangat, yang membuat Anda terluka, yang membuat Anda jadi hancur jatuh sekalian. Ya, karena Anda merasa nggak enak meninggalkan mereka. No, you need to build your life, with people the same minded like you. Anda perlu membangun hidup Anda dengan orang-orang yang pikiran sama seperti Anda. Anda harus hati-hati. Siapa yang Anda bersama dengan Anda? Karena dalam Amsal dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal, Anda tahu orang bebal, orang yang nggak bisa dikoreksi, orang yang nggak mau terima koreksi, orang yang merasa dirinya pintar, itu orang bebal. Maka malanglah dia. Nah, saya berdoa supaya hidup Anda jangan malang, tapi hidup Anda beruntung dan diberkati, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memberi semangat, ya. Seperti arang. Anda tahu arang kalau Anda bakar sate di situ kan, ya nggak ada arang itu cuma satu sendiri, itu berkumpul sama-sama. Kalau arang yang punya api itu sama, itu bakar sate itu sangat cepat sekali. Tapi kalau Anda sendirian, saya belum pernah lihat orang yang bakar sate sendirian. Maksudnya arangnya satu, pernah nggak? Nggak pernah ya. Pasti dikumpulkan banyak, jadi cepat sekali. Smells so good, cepat sekali saudara. Nah, demikian juga kita perlu bergaul dengan orang-orang yang demikian. Ya. Kalau kita lihat selalu sebenarnya Yesus juga bahkan nggak mempercayakan dirinya kepada orang-orang Farisi, orang Saduki. Kenapa? Karena mereka selalu protes, mereka selalu sinis. Mereka mempelajari firman Tuhan, tapi mereka nggak pernah mau datang kepada sumber kehidupan Yesus sendiri. Jadi mereka pikir dengan mempelajari kitab itu mereka punya kehidupan, padahal mereka membuat orang menderita menjadi sama seperti itu. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi kembali kita perlu untuk dibereskan ya yang patah tulang kita. Saya pernah menangani salah satu teman kita, ya, Pastor Chris, teman Palem, patah pundaknya, tangannya saya lihat, ya, dibawa ke tempat tulang, dan dia ditarik tangan sedemikian rupa. Ya, kalau mungkin yang lain, opsi lain adalah operasi tulang yang nggak berasa, tapi dia memilih untuk ahli tulang, ditarik tangannya, sakit sekali, dan dikasih kas ya bahasa Indonesia, dikasih kayu, dikasih gips itu, dan selama 2 bulan mau nggak mau tangannya yang patah harus didisiplinkan. Maksudnya apa didisiplinkan? Mau nggak mau harus hidup dalam jalan yang telah dipilih supaya itu dia bisa, tangan yang lemah itu bisa kembali kuat. Nah, Ibrani 12 ayat 12 dikatakan apa? Dan ayat 13, kita perlu untuk menguatkan ya tangan yang lemah, lutut yang goyah, kita perlu kuatkan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Ia akan menuntun aku di jalan yang benar. Nah, seringkali ada Tuhan mau kita dia masuk ke dalam jalur kebenaran. Ya mau nggak mau kita mesti didisiplinkan. Ada jalur kebenaran, saudara. Contohnya jalur untuk moral upright, jalur moral yang benar, jalur pemberian yang benar. Dan kita harus didisiplinkan dalam itu. Ada jalur untuk dipenuhi Roh Kudus, ada jalur untuk kerendahan hati. Dan kita mesti masuk dalam jalur-jalur kebenaran demikian. Seperti kayak orang yang dikasih gips, mau nggak mau, tapi itu kebaikan kita. Supaya apa? Supaya tangan kita yang lemah, supaya lutut kita yang goyah bisa kembali mengangkat Tuhan. Nah, kalau kita tahu demikian, dan kita juga bergaul dengan orang-orang yang suka akan Tuhan, maka kita akan bersama-sama mendapat aliran kesembuhan. Bapak Ibu, kesembuhan itu terjadi, ya, pemulihan jiwa terjadi waktu kita suka datang berdoa dan menyembah Tuhan. Waktu kita merendahkan hati kita, karena Allah menentang orang yang congkak, tapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Waktu kita datang sama Tuhan, seperti Daud mengatakan, seperti rusa yang rindu akan sungaimu, demikian jiwaku ya, rindu akan Kau Tuhan. Demikian kalau kita tahu bagaimana datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati, He will restore our soul. Dia akan memulihkan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, Allah itu bergantung dengan kita sebagai gerejanya, karena namanya, reputasinya itu bergantung pada kita. Karena orang dunia nggak bisa melihat Tuhan, mereka melihat gereja, ya, di mana nama Tuhan itu dipertaruhkan. Itu sebabnya kita perlu hidup dengan integrasi, kita perlu hidup dengan integritas, maksudnya mesti benar apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, dan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai, ya, dengan kepercayaan kita, semuanya itu sinkron seperti itu. Nah, sewaktu kita melakukan hal demikian, kita ini memuliakan namanya,
memuliakan nama dengan hidup kita, dengan nilai kita, dengan pilihan kita, dengan keuangan kita, dengan waktu kita. Kita nggak memberikan tempat apapun juga untuk orang itu memberikan tuduhan-tuduhan yang benar. Kita bisa mengatakan ya, bahwa kita hidup apa yang kita percayai. Dan kita percaya kalau kita hidup dengan apa yang kita percayai, perkataan kita, dan kita datang sama Tuhan, kesembuhan mengalir dan Tuhan memulihkan jiwa kita. Nah, kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapak akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Mazmur Daud ini terjadi dalam kehidupan kami bahwa Engkau adalah pemulih jiwa kami. Yesus, Engkau tidak pernah mematahkan bulu yang patah terkulai. Engkau nggak pernah memadamkan sumbu yang sudah hampir. Bapak, aku berdoa di dalam Tuhan Yesus. Jika ada saudara-saudara kami yang semangatnya lagi lunglai, semangatnya patah, keuangannya sulit, Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus menjamah, memulihkan. Biar mereka boleh yakin sepenuhnya bahwa Allah nggak pernah meninggalkan mereka. Biar mereka boleh datang dan percaya. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini Roh Kudus sembuhkan hati mereka, sembuhkan jiwa mereka. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin dan amin. God bless you all.